Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali pagi hari ini untuk dapat bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dalam sebuah persekutuan yang indah tentunya di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita persatukan hati kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami masih dapat bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk segala anugerah berkat kasih setia Tuhan yang dilimpahkan kepada kami, sehingga kami dapat bangun pada hari ini dari tidur kami pada pagi hari ini untuk menikmati udara yang segar dan pagi yang cerah. Terima kasih Bapa untuk semua hal yang kami terima daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan firman-Mu kiranya pagi hari ini boleh menjadi rema bagi kami. Roh Kudus-Mu membimbing, menyertai dan mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 29 ayat 11. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang mengatakan lelah menjalani hidup. Beberapa di antaranya bahkan menjalani hidup ini tanpa semangat atau gairah. Seseorang memang bisa saja merasa lelah dan tidak berdaya mengarungi hidup. Ada 3 hal yang menyebabkannya. Yang pertama, mentok. Ya, kita pakai bahasa mentok. Sudah mencoba segala cara tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Mentok dia. Sudah sampai pada akhirnya tidak bisa lagi ke kiri atau ke kanan. Berusaha memang memperbaiki rumah tangga misalnya atau menjalankan bisnisnya dengan jujur, tetapi tidak ada yang berubah. Itu pertama, dia merasa mentok sehingga merasa lelah dan tidak semangat lagi menjalani hidupnya. Yang kedua, maksimal. Dia lelah karena merasa tidak punya kekuatan lagi dan pemikiran baru untuk mengatasi setiap permasalahan. Akhirnya ia menjadi lemah. Dia merasa seluruh usahanya sudah maksimal. Tetapi ternyata tidak ada yang berubah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendadak. Mendadak mengalami peristiwa yang tidak terduga dan buruk di dalam kehidupannya, sehingga akibatnya semua rencananya berubah dan itu semua terjadi di luar kontrolnya dan dia tidak sanggup untuk mengatasi persoalan yang datang di dalam hidupnya itu yang secara tidak terduga. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang tidak ada manusia yang super. Tidak ada manusia yang tidak pernah merasa kelelahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami pergumulan hidup. Tetapi di sini pemazmur menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan dapat memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Dan Tuhan akan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ini merupakan sesuatu kekuatan yang luar biasa bagi kita. Karena yang empunya langit dan bumi yang menciptakan kita itulah yang akan memberikan dan melimpahkan berkat-Nya, berkat kekuatan kepada kita sehingga kita sanggup untuk mengatasi berbagai persoalan di dalam hidup kita dengan pengharapan yang hidup kepada Tuhan. Sehingga kita tidak merasa lelah, sehingga kita tidak merasa sudah mentok, sudah maksimal. Aduh, kenapa ini harus datang peristiwa yang seperti ini, yang mendadak datang dan buruk di dalam kehidupanku. Tidak ada lagi keluhan-keluhan. Boleh mengeluh tetapi tidak menjadi bersungut-sungut, lalu kemudian merasa tidak berdaya sehingga tidak mau melakukan apa-apa lagi. Memang
Manusia ada pernah di dalam masa-masa terbaiknya. Tetapi ada juga pernah mengalami masa-masa terburuk dalam hidupnya. Dan dia merasa seolah-olah kehilangan kekuatan. Memang tidak ada manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terus-menerus kuat menjalani lika-liku kehidupan. Ada orang yang tampaknya kuat di luar, memiliki segalanya di dunia ini. Karir oke, pendapatan melimpah, ternama. Tetapi sesungguhnya kesepian dalam hidupnya. Dan itu bisa kita lihat. Banyak terjadi pada selebritis dunia yang mengakhiri hidup dengan tidak terduga. Karena ternyata di balik kepopulerannya, di balik karirnya yang oke, di balik pendapatannya yang melimpah, ternyata dia tidak punya ketenangan hidup. Ternyata dia tidak kuat, ternyata dia kesepian, ternyata dia terpuruk. Ternyata dia kehilangan harapan. Kelihatannya dia begitu tangguh di muka bumi ini, tetapi ternyata dia tidak sanggup menahan beban hidupnya dan tidak dapat melalui lika-liku kehidupannya. Ayat emas pada hari ini mengatakan kepada kita, Tuhan memberi kekuatan kepada umatnya. Karena itu apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita memiliki kekuatan itu. Supaya Tuhan berkenan untuk memberkati kita dengan sejahtera. Yaitu dengan menanti-nantikan Tuhan. Yaitu dengan berdoa kepada Tuhan. Dengan memohon kepada Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 31 di sana dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu firman Tuhan. Fokusnya hanya satu, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang berharap selalu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak akan pernah putus asa. Karena kekuatannya hanya satu, yaitu Tuhan sendiri. Mungkin hari ini belum terjadi apapun. Tetapi jangan lupa, Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya ada kekuatan yang memampukan kita untuk berjalan pada hari ini, bahkan berlari pada hari ini saat kita menjalani hidup kita. Segala hal yang harus kita hadapi, baik dalam jangka waktu pendek ataupun panjang, seumur hidup kita, kita akan dimampukan Tuhan untuk bisa melewatinya. Karena Tuhan selalu memberi kekuatan baru kepada orang-orang yang selalu percaya dan berharap kepada Tuhan, dan yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Kekuatan baru. Seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan yang daripada Tuhan. Kekuatan baru yang melampaui apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Sesuatu yang bukan berasal dari dalam diri kita sendiri. Karena kekuatan baru itu, kekuatan sejati yang bersumber kepada Allah, yang memampukan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya dapat tetap berjalan meskipun di dalam pergumulan. Jadi tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita harus selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Mazmur 121 ayat 3, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Maka kita harus berdoa dan mengatakan, Tuhan, kiranya Engkau memberkati umatmu ini, memberkatiku, memberkati keluargaku, memberkati semuanya Tuhan dengan sejahtera, dengan damai sejahtera. Tuhanlah penjagamu.
Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mazmur 121 ayat 5. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan gentar menghadapi hari esok. Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan tidak ada yang tanpa seizin Tuhan. Bila Tuhan Yesus mengizinkan, berarti Tuhan Yesus sebenarnya sedang mendidik dan membentuk kita menjadi semakin serupa dengannya. Di masa sekarang, di masa yang akan datang, kesulitan pasti akan selalu ada. Pergumulan pasti akan selalu ada. Tetapi kesulitan dan pergumulan yang kita alami, diizinkan Tuhan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kita dan memberkati kita dengan damai sejahteranya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang mengatakan kepada kami bahwa Tuhan akan memberi kekuatan damai sejahtera kepada kami. Kami imani di dalam kehidupan kami. Kami pegang janji Tuhan, sehingga kami dapat melangkah selalu dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.